Zombie apocalypse. Yo, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat database di Surpak. Oke, langsung saja kita mulai. Dari sini data yang diperlukan yaitu SI, polar, geologi, survei, dan topografi. Nah, sebelum mulai kita harus men-setting folder project ini supaya ketika kita melakukan penyimpanan, entah penyimpanan apapun itu dalam proses pengerjaan, itu tidak lari ke mana-mana. Caranya klik kanan, set as work directory. Oke, di sini muncul centang hijau di foldernya ini, itu artinya ketika kita melakukan penyimpanan apapun maka akan secara otomatis tersimpan di folder ini. Oke, sekarang baru kita mulai mengerjakannya. Pertama kita drag dulu topografinya. Nah, di sini masih berupa DXF file. Kita akan mengubahnya dulu formatnya menjadi str. Caranya file, save as. Kemudian ini save style di uncheck. Kita kasih nama, ya udah ini topografi aja. Nah, extensionnya xtr. Lalu apply. Oke, di sini sudah muncul str. Kita reset grafik dulu. Kita drag topografi str. Langkah selanjutnya kita akan membuat DTM-nya. Caranya surface, DTM from layer. Kita ini uncheck perform breakline test, lalu apply. Oke, ini sudah muncul DTM-nya. Langkah selanjutnya kita harus mengecek dulu DTM-nya ini apakah terjadi anomali atau tidak. Oke, kita lihat. Oke, ternyata di sini terjadi sebuah anomali. Nah, kita bisa lihat sendiri seperti ini, bentukannya melenceng sendiri seperti ini, dan kita akan menghapusnya. Caranya kita akan mengaktifkan menu edit di toolbar ini ya. Caranya klik kanan, misal di sini klik kanan, toolbar, kemudian edit. Oke, di sini sudah ada menu-menu edit, dan di sini berupa shortcutnya yang masuk menjadi toolbar. Kemudian kita akan menghapus bagian ini, segmen ini, karena ini yang melenceng sendiri terjadi anomali. Caranya pilih ini, maksudnya pilih ini tuh, ini tulisannya tuh ini, delete segment. Kita klik aja. Kemudian kita mulai menghapuskan. Oke, kita hapus. Oke, ini sudah terhapus semua. Nah, di sini kan masih ada nih, ada tanda X ini kan ya. Dan ini kita akan menghilangkannya. Caranya display, kemudian hide temporary marker. Oke, ini sudah hilang semua. Itu artinya sudah. Bentar, ada yang ketinggalan nih. Ada yang ketinggalan. Kita delete lagi. Oke. Nah, pastikan detail ya dalam proses penghapusan itu ya, supaya nanti datanya nggak error di proses selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan save DTM-nya ini. Caranya file, save as, kemudian langsung apply aja, kemudian yes. Oke, ini sudah tersimpan topografi DTM kita, ini sudah tersimpan. Langkah selanjutnya kita akan membuat database-nya itu sendiri. Caranya database, kemudian database open new. Kita namai project, lalu apply lagi, kemudian apply. Nah, kemudian di sini table name kita tambahkan geologi. Caranya klik kanan di nomor 1 ini, add, kita masukkan geologi. Kenapa hanya geologi? Karena ini kan ada site, polar, kemudian ada polar sama survei juga, kenapa nggak dimasukkan? Itu nanti sudah secara otomatis masuk di bagian selanjutnya. Nah, ini
polar dan survei ini sudah secara otomatis nanti akan masuk di proses selanjutnya. Makanya kita tidak menambahkan polar dan survei. Jadi yang belum ada ini cuma yang geologi. Di sini belum ada geologi. Lalu apply. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan data yang ada di sini dengan yang ada di Excel. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke Assign. Di Assign ini yang belum ada yaitu NI dan FE. Kita lihat datanya di Assign. Oke, di Assign ini ada BOR, DEP1, DEP2, NI, FE, dan litologi. Untuk yang litologi di Assign ini nanti kita masukkan di bagian litologinya. Oke, jadi di sini kita tambahkan NI, kemudian klik kanan di sini add FE. Kemudian tipenya kita masukkan real. Kenapa real? Karena nanti NI dan FE itu akan berupa angka-angka, dan real itu ya isinya nanti angka seperti itu. Kemudian kita masuk ke geologi. Di geologi kita masukkan litologi. Karena di sini belum ada litologi. Kita lihat, nah, whole ID sampai Z2 ini belum ada litologi, sedangkan di Excelnya sendiri itu litologi itu ada. Nah, maka kita akan memasukkan yang litologi. Tipenya itu karakter. Kenapa karakter? Karena itu berupa huruf-huruf ya. Nah, seperti ini, lihat litologi, lim, sub. Oke, mungkin teman-teman bingung kan ya, kok bisa lim, sub padahal kan formatnya seperti ini. Nah, kita akan coba ubah formatnya ini menjadi Excel seperti biasanya ya. Klik aja misal di sini, kemudian kita masuk ke data, text to column, kemudian delimited, next, pilih yang koma, next, kemudian finish. Oke, seperti yang gue bilang tadi, litologi itu hanya ini lim, sub, br, dan itu berupa karakter ya, namanya tipenya karakter. Oke, kita langsung masuk proses editing. Kita masuk ke bagian polar. Jadi di sini yang bagian yang nggak ada di sini kita cek karena tidak sesuai dengan Excelnya. Kita lihat di bagian polar. Polar itu isinya apa aja sih? Oh, isinya cuma BOR, XYZ, dan DEP. Jadi kalau misal nggak ada di sini, langsung kita cek aja ya. Nah, ini whole ID itu BOR-nya, BOR, kemudian XYZ, max DEP. Oke, sudah benar. Lalu masuk ke survei. Kita lihat lagi Excelnya, Excel survei. Oh, isinya cuma ini, BOR, DEP, DIP, sama azimut. Kita lihat ini whole ID, DEP, DIP, azimut. Nah, sini kan nggak ada XYZ, maka kita cetak aja ini. Oke, kemudian kita masuk ke Assign. Kenapa translation dan style kita nggak masukkan? Karena nggak ada datanya. Oke, karena nggak ada datanya. Kalau misalnya ada datanya ya dimasukkan saja. Kita edit di translation misalkan, atau di data stylenya seperti itu. Kemudian kita masuk ke Assign. Assign itu isinya apa aja sih? Assign. Oke, Assign isinya cuma ini, BOR, DEP, DEP1, DEP2, kemudian NI, FE, dan litologi. Untuk yang litologi tadi masuk ke geologi ya. Oke, kemudian kita tambahkan. Kita edit di sini, whole ID, kemudian DEP from, DEP2, kemudian NI, FE. Nah, di sini kan nggak ada nih X sama X from, Y from, dan Z from, dan yang tuh ini nggak ada. Kita centang aja. Oke, yang masuk ke geologi. Dan yang geologi isinya cuma ini, BOR, DEP1, DEP2, sama litologi. Jadi yang lainnya kita cek. Oke, BOR, kemudian ini XY from itu nggak ada, sama yang tuh juga nggak ada. Oke, jika sudah langsung apply. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan mengimport database-nya. Caranya database lagi, database, kemudian import data. Di sini format file name database, report file name kita namai geologi database, kemudian apply lagi. Oke, di sini
Yang nggak ada datanya kita uncheck. Kita cuma hanya punya data Polar, survei, essay, dan biologi, sedangkan translation dan style nggak ada, jadi kita akan uncheck ini translation dan stylenya, kemudian apply. Oke, di sini bagian penting selanjutnya kita akan menyesuaikan antara kolom di sini dengan kolom yang ada di Excel. Langsung saja kita mulai, kita masuk ke Polar. Polar ini kolom 1 tuh isinya ini BOR, X, Y, Z, depth. Kita lihat X, BOR benar 1, kemudian X, Y, Z ini urutannya belum benar, jadi X dulu baru Y, kita ubah 2, 3, 4. Nah, whole pad kan nggak ada whole pad nih, kita kasih angka 0. Jadi kalau yang nggak ada datanya di Excelnya itu kita kasih nama 0, kita beri angka 0 di surpaknya, kemudian kita uncheck ini. Selanjutnya kita masuk ke survei, cuma ini kolom 1 itu BOR, 2 depth, deep sama azimut itu 3 sama 4. Oke, BOR, depth, deep, azimut, oke udah benar. Lalu masuk ke assay isinya BOR, depth from, depth to, NEFA. Nah, di sini nggak ada nih SEM ID, kita kasih angka 0, kemudian depth from 2, depth to 3, NE 4, FE 5. Kemudian masuk ke geologi. Oke, ini cuma nih BOR, depth from, depth to, sama litologi. Kolom 1, kolom 2, 3, dan 4. Oke, kita lihat. Nah, ini SEM ID juga nggak ada, kita kasih angka 0. Kemudian depth from 2, depth to 3, litologi 4, lalu apply. Oke, di sini muncul seperti ini, text file name, kita sesuaikan aja dengan yang table name-nya, misal Polar, kita masukkan Polar, survei, essay, geologi. Klik aja di sini di kiri, klik kiri di mouse. Nah, kita pilih tadi yang pertama, Polar, kemudian survei, essay, kemudian geologi. Oke, sudah benar semua ini, pastikan sudah benar, lalu apply. Oke, di sini muncul reportnya seperti ini. Nah, ini yang kita masukkan di Polar itu ada 85 data, kemudian yang rejected itu ada 1. Jadi ini datanya yang di Excel itu istilahnya nggak sesuai ya, jadi sehingga surpaknya itu nggak mau membacanya, sehingga terjadi seperti error lah. Misal di sini nih max depth itu not numeric, kemudian ada lagi nih yang lain di bagian survei azimutnya, kemudian BOR, depth, azimutnya seperti ini rejected, tapi nggak apa-apa, nomor ini hanya rejectednya 1 itu nggak apa-apa. Kalau misal lebih dari 1, nah itu harus dipertanyakan, berarti dalam proses pengerjaannya itu terjadi kesalahan seperti itu, dan kita harus mengulang lagi dari awal. Hingga dari awal juga sih ya, intinya mencocokkan kembali data yang sebelumnya, database yang ketika kita edit tadi. Nah, seperti itu. Memang ini database ini memang penting ini, supaya dalam pengerjaan proses selanjutnya itu tidak terjadi error ya dalam pemrosesannya. Maka itu pembuatan database itu sangat penting. Jadi dibutuhkan ketelitian untuk mencocokkan data di Excel dengan di Surpak. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu dalam pembuatan database. Jika ada kata-kata saya yang ada ketika lagi sih, ya pokoknya itulah. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman
bisa belajar dalam membuat database-nya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.